Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanannya katakan apa ya? God bless you deh. Ya. Kita sudah memasuki bulan Mei. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Iya, puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara pikiran dan hati Bapak Ibu semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di GBI Dong 4. Di sini kami punya moto Christ for you, Kristus untukmu ya. Di sini kami hanya memberitakan Kristus. Kristuslah juru selamat, kekuatan, penghiburan kita, juru selamat kita satu-satunya. Dan selamat datang kembali kepada seluruh jemaat ya. 1 minggu Bapak Ibu sudah beraktivitas. Ya, dan hari Minggu mari kita terus khususkan waktu untuk bersekutu dengan Allah yang terus memelihara kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke minggu yang kelima, kita membahas tentang Paskah ya. Jadi selama sebelum kita memasuki hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan pencurahan Roh Kudus Pentakosta, kita masih membahas tentang Paskah. Ya, Paskah di mana selama beberapa minggu ini 6-7 minggu kira-kira kita membahas tentang apa yang Kristus lakukan. Terima kasih. Kita membahas tentang apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus ajarkan ya. Jadi semua menjadi satu kesatuan yang harmonis. Ada tentang kerajaan Allah, tentang Allah menampakkan dirinya. Dan hari ini mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ya, kita hari ini berbicara lagi tentang kerajaan Allah, pesan-pesan Allah. Karena selama 40 hari Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saya sudah katakan dia tidak mengajarkan sesuatu yang baru, dia hanya mengulang lagi, mengingatkan lagi tentang kerajaan Allah. Dan salah satu poin penting dan saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-16 sampai ke-24. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama ya, jangan saling mendahului, dengan fokus yang penuh, pikiran yang penuh tertuju kepada suara Tuhan. Dengan perikop apa Bapak Ibu? Duka cita yang mendahului kemenangan. Katakan dulu amin. Haleluya ya. Mari kita baca bersama-sama, inilah Injil Kristus, 1, 2, 3. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita membahas tentang, ini sebenarnya ayat yang sangat sulit Bapak Ibu. Ya, kayak bolak-balik dan agak sulit dimengerti. Tapi kita akan bahas secara perlahan. Saya membagi perikop ini menjadi dibagi dua, ya, karena kita dibatasi oleh waktu kalau membahas sampai seterusnya. Jadi kita bahas saja dulu Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 24. Tadi saya sudah katakan minggu pertama kita sudah bahas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu harus selalu ingat serial khotbah ini, mereka jadi satu kesatuan yang sangat harmonis, ya. Para wanita yang datang ke kubur Yesus, mereka datang membawa minyak-minyak, mengekspektasikan ketemu Yesus yang mati, bukan Yesus yang hidup, ya. Makanya mereka bawa minyak-minyak, ya. Di ibadah malam minggu lalu, saya tambahkan begini, kenapa kubur Tuhan Yesus perlu dibuka? Bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar dari dalam, karena dia setelah kebangkitan, dia bisa suka-sukanya masuk ke dalam ruangan yang terkunci, tiba-tiba hilang dari ruangan yang terkunci, enggak. Jadi kenapa kubur Yesus itu harus terguling, supaya yang dari luar bisa lihat ke dalam bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Karena kalau Bapak Ibu ingat di minggu kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya saat mereka tutup pintu. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kubur Yesus terbuka bukan supaya Yesus bisa keluar, tetapi justru supaya orang yang dari luar bisa melihat ke dalam bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ya, itulah di minggu kedua, dan juga menampakkan diri kepada Thomas. Ada dua perikop yang kita bahas di minggu kedua. Yang ketiga kita bahas tentang gembala yang baik, pengajaran tentang kerajaan Allah, bahwa Yesuslah gembala yang baik. Dan minggu lalu kita membahas Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, dan juga perintah untuk Petrus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Di dalam kehidupan penggembalaan Bapak Ibu, bukannya gampang. Ya. Makanya kita masuk di dalam minggu kelima tentang tinggal sesaat. Ini kalimat ini, dua kata ini, berulang kali, tadi kita baca sekitar 4 kali, diulang-ulang, ya. Tinggal sesaat. Saya merenungkan kata ini kok agak susah ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa tinggal sesaat? Mungkin kalau bahasa yang lebih sederhana lagi, bahasa kita sehari-hari maksudnya mungkin seperti ini. Sebentar lagi. Kalau sebentar lagi Bapak Ibu langsung oh bentar lagi, ya. Kalau tinggal sesaat tuh kayaknya terlalu jauh gitu bahasanya, susah untuk dimengerti. Jadi tinggal sesaat ini maksudnya sebentar lagi. Ya. Kenapa kita perlu membahas ini? Bapak Ibu, saya kasih satu contoh. Dan saya yakin ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jangankan jauh-jauh, 1 minggu kemarin saja apa yang terjadi di dalam kehidupan saya ya Bapak Ibu. Minggu lalu saya pamitan kan sama Bapak Ibu, saya katakan besok saya akan berangkat, di hari Senin saya akan berangkat. Jadi saya nggak bisa ikut WBI, nggak bisa ikut Dewasa Muda, nggak bisa ikut menara doanya pemuda gitu ya. Saya izin, saya katakan saya akan menemani ibu saya untuk mengurus suatu urusan beliau. Ya, apa yang kami rencanakan? Hari Senin kami berangkat, hari Selasa kami urus urusannya itu. Kemudian mami saya dan suami saya berkata, kamu kan sudah di Jakarta, sekalian aja cek kesehatan. Ya, cek kesehatan. Oke, kita akhirnya merencanakan. Hari Senin kami sampai di Jakarta, hari Selasa kita urus urusan kami, hari Rabu saya berangkat ke Penang untuk cek kesehatan. Ya, dan yang berangkat ke Penang rencananya adalah saya, suami saya, dan anak saya. Kami hanya bertiga. Jadi mami hanya stay saja di Jakarta supaya tidak terlalu lelah. Itu rencana kami. Hari Rabu berangkat, ya. Hari Rabu berangkat, tiba di Penang, kami langsung ke rumah sakit, daftar. Hari Kamis saya mau cek kesehatan, full kan itu 1 harian. Biasanya cek kesehatan tuh dari jam 6 pagi.
Hari Jumat kami pulang kembali ke Indonesia, pesawat siang, dan malamnya kami langsung tiba ke Jayapura, hari Sabtu tiba supaya saya bisa ikut doa puasa. Udah disusunkan dengan baik, sudah disusun dengan rapih rencananya. Tiba-tiba, ternyata urusan mami harus ditunda ke hari Jumat atau ke hari Kamis. Akhirnya saya katakan, gimana ini? Bisa nggak mami ngurusnya sendiri? Oke lah, bisa. Ya. Nah, yang berangkat ke Jakarta duluan adalah kami bertiga. Suami saya menyusul karena dia harus serah terima jabatan dulu. Karena Bapak Ibu sebagaimana tahu, suami saya penempatan di Nabire, sekarang dimutasi ke Merauke. Jadi serah terima tugasnya itu hari Senin, hari Selasanya berangkat ke Jakarta, hari Rabunya kami ke Penang. Ya, pokoknya sudah disusun dengan rapi. Oke, it's okay. Urusan mami agak tertunda sedikit, tapi tidak mengganggu penerbangan kami. Oke, enggak apa-apa. Hari Selasanya, saya sudah isi form gitu ya, untuk imigrasi segala macam. Saya sudah chatan dengan suami, bikin ini imigrasi gini-gini. Tiba-tiba dia kabarin, sudah di bandara ya, oke gitu kan, safe flight. Sudah di pesawat ya, oke safe flight. Selang 15 menit kemudian masuklah chat. Sayang, bisa nggak kita berangkat tanpa paspor? Di situ kepala saya langsung bur gitu kan. Saya kan dia adalah orang yang iseng, selalu suka mengganggu saya gitu ya, suka ngisengin lah. Saya kira dia bercanda. Saya tanya, kamu serius ini gitu kan? Gak dibales gitu kan? Gak dibales. Terus habis itu 5 menit kemudian, aduh gimana ini? Pramugarinya gak bolehin saya turun. Jadi waktu dia teringat itu pesawatnya tuh sudah mulai take off, udah jalan gitu ya. Udah jalan terus dia nanya ke pramugarinya, saya boleh turun gak? Dia bilang gitu. Ternyata Bapak Ibu tahu, biasanya karena ada mutasi, ternyata dia dikasih tas, kenang-kenangan sama satu kantor. Jadi waktu sudah mau berangkat, pegawai-pegawainya katakan begini, Pak Kasipitsus, pakailah tas ini gitu kan, pakailah sekarang. Padahal terus dia sudah packing, semuanya paspor sudah ditaruh di ranselnya, yang tasnya yang bakal pasti dia pakai. Ya dia karena nggak enak, hadiah kan, ya dia katakan, oh ya sudah, dia pindahkanlah semua barang-barang itu ke ransel yang baru ini. Dia pindahkan semuanya, sampai koin-koin, pulpen dia pindahkan semua. Tapi paspor gak dia pindahin. Saya katakan, ya sudahlah, pokoknya ya udah deh. Saya bilang, ini gimana ini ya? Gimana caranya ini? Pokoknya udah deh, saya langsung mulai pikir, kan sudah tidak bisa balas lagi penerbangan ke Makassar. Nabiret kalau ke Jakarta transit Makassar. Saya bilang sudah deh, tunggu aja sampai dia nyampe Makassar, nanti ceritanya gimana, aturlah gitu kan. Saya mulai renungkan, Tuhan, kayaknya kita tuh sudah susun semua rencana tuh bagus, supaya bisa nyampe Jayapura tuh kelar gitu urusannya kan. Saya katakan, apa saya nggak usah berangkat ke Penang ya, ini gimana caranya. Akhirnya sudah sampai di Makassar, ternyata dia sibukkanlah satu kota Nabire itu untuk mengirim paspornya itu kan. Lapor ke sana, lapor ke sini. Saya katakan, sudah kalian gak usah ke Penang, saya saja sudah sendiri. Terus, oh enggak, tadinya saya katakan, sudahlah kita gak usah ke Penang, sudah gak apa-apa. Hanguskan aja semua itu, karena mami juga urusannya tertunda, ya kan, gak ada yang nemenin. Paspor Bapak Ciel juga ini kan kita mikirnya, oh berarti Tuhan tidak berkehendak kita ke Penang gitu kan, mikirnya gitu kan. Saya katakan udahlah gak usah, udah kita urusan mami sudah, hangus-hanguslah situ, mau gimana lagi kan. Ya akhirnya Bapak Ciel bilang, tidak kamu harus tetap cek kesehatan segala macam. Saya bilang, padahal saya sudah setengah hati juga, ngapain juga gitu ya, ya udah deh ikuti aja alurnya. Akhirnya saya katakan, Ciel gimana ini? Akhirnya kita keputuskan saya duluan berangkat, Ciel sama bapaknya aja karena hari Kamis saya cek kesehatan dari jam 6 pagi. Anak kecil nggak mungkin dibawa kan? Ya udah. Akhirnya saya berangkat sendiri ya. Saya datang ke rumah sakit. Terus saya katakan, saya mau cek kesehatan untuk besok. Dia katakan, wah besok penuh semua dia bilang. Saya bilang, itu kan saya nggak usah ke Penang harusnya. Saya katakan gitu kan.
Tapi oh ya sudah, berarti besok Kamis nggak bisa. Nah saya nggak kepikiran Jumat itu May Day, hari buruh mereka libur. Jadi nggak bisa nanti nggak keburu, nggak keluar hasil kesehatannya. Kalau apalagi kamu pulangnya Jumat, nggak bisa. Oh oke deh, saya kan udah nggak maksa, ya udahlah mungkin saya jalan-jalan aja ngalur ngidul. Tapi tiba-tiba perawatnya katakan begini, kamu kapan terakhir makan? Ya kan apa segala macam. Kamu cek kesehatannya sekarang saja, dia katakan. Bapak Ibu tahu, sebelum tiba di Penang saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan lancarkan sudah urusan apapun yang ada di Penang ini. Semua yang saya rancangkan dari A sampai Z tuh gak ada yang beres. Tuhan saja yang bikin sudah, rancangannya gimana? Lancarkan semua pemeriksaannya. Ternyata waktu dikatakan hari Kamis sudah penuh, dia katakan sekarang saja kamu cek kesehatannya, kami masih sempat ini waktunya, atur-atur jam puasanya dan segala macam. Terus saya langsung cek kesehatan itu, hari itu juga beres. Di situ saya renungkan, ternyata kehidupan kita ini, ya kita bisa merencanakan, tapi tujuan Tuhan yang lain, yang Tuhan akan bikin dan akan ada maksudnya. Akhirnya apa? Saya diizinkan oleh Tuhan untuk cek kesehatan sendiri, tanpa suami, tanpa anak, dengan caranya Tuhan, dengan begitu lancar. Bahkan saya dipertemukan dengan orang-orang baik, perawat-perawat yang baik, yang bahkan menemani saya sampai nunggu jam puasanya selesai, dan segala macamnya. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu mungkin mengalami hal yang sama. Kadang, tiba-tiba, Bapak Ibu senang. Tetap sesaat senang, sesaat kemudian tiba-tiba Bapak Ibu sedih. Bapak Ibu paham? Bapak Ibu merencanakan A, B, C, D, E, Tuhan buyarkan semua, yang jadi adalah JKL misalnya. Kadang kita pikir bahwa Tuhan tuh kadang sesaat rasanya hadir dalam kehidupan kita, tetapi sesaat kemudian kayaknya Tuhan hilang dari kehidupan kita. Sesaat kita senang, sesaat tiba-tiba kita sedih. Sesaat rasanya kehidupan kita terang, kehidupan kita lancar-lancar, tetapi sesaat kemudian kayaknya runtuh semua rencana kita. Sesaat mungkin tidak ada pergumulan, kita senang-senang saja. Gak lama kemudian tiba-tiba ada pergumulan. Sesaat kita bersuka cita, sesaat kemudian kita menangis. Ya, sesaat kita merencanakan A, B, C, dan D, sesaat kemudian tiba-tiba rancangan yang lain yang jadi atas kehidupan kita. Sampai mungkin Bapak Ibu katakan, Tuhan saya nggak ngerti Tuhan tuh mau bikin apa sih? Tiba-tiba saya senang, tiba-tiba saya sedih. Tiba-tiba saya bergumul, tiba-tiba pergumulan saya selesai. Tiba-tiba mungkin suami saya sakit, suami saya sembuh, orang tua saya sakit. Bertubi-tubi kehidupan kita, sesaat kita senang, sesaat kita sedih. Bahkan saya tahu, saya pernah mendengar orang katakan begini, kamu jangan ketawanya keras-keras, takutnya besok kamu nangisnya keras-keras. Ada kepercayaan orang Indonesia kayak gitu. Kalau hari ini kita ketawa terus, percaya deh besok pasti kita menderita. Jadi kita dilarang ketawa keras-keras. Ya, sama seperti para murid ini, sesaat mereka sama Tuhan Yesus, sesaat kemudian Tuhan Yesusnya mati, sesaat kemudian Tuhan Yesusnya bangkit, sesaat kemudian Tuhan Yesusnya pergi lagi. Itu pola kehidupan kita kan? Tidak ada yang tetap, polanya terus berganti. Pola kita ini sebenarnya tanpa sadar, pola kita adalah pola sesaat. Sesaat kita sedih, sesaat kita senang. Sesaat kita bergumul, terus sesaat tiba-tiba kita tidak bergumul. Atau mungkin kita masih bergumul, pergumulan kita ditambah lagi. Artinya apa? Kehidupan kita enggak pasti. Dan mungkin teman-teman, Bapak Ibu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan mau bikin apa? Saya bingung kamu mau bikin apa Tuhan dalam kehidupan saya. Sama seperti para murid ini, Tuhan katakan gini, tinggal sesaat saja, berarti maksudnya apa? Sebentar lagi, kamu tidak akan melihat aku lagi, tapi sebentar lagi, kamu akan melihat aku. Dan mereka bingung. Sama seperti saya tadi, Tuhan maunya apa sih? Udah rencananya gak ada yang beres. Tapi ternyata waktu hari Rabu itu selesai, pemeriksaannya sudah selesai, dan dikatakan saya bisa terima hasilnya di hari Kamis, yang juga tanpa suami saya, tanpa ditemani, ya. Semuanya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Tiba-tiba kita merancangkan ini, tiba-tiba yang kita terima tidak sesuai dengan itu. Ya. Suami saya berusaha sepanjang hari Rabu itu, ditelepon semua, dibantuin semuanya. Dan akhirnya apa?
Paspor itu bisa nyampe hari hari Rabu. Kan hari Selasa dia sibuk, hari Rabu saya duluan. Katanya paspornya bisa dikirim, Rabu bisa sampai, dan akhirnya Bapak Ciel dan Ciel akhirnya menyusul di hari Kamis. Rencana kami gak sesuai, gak beraturan, tetapi akhirnya mereka bisa jadi sampai di Penang. Itulah pola kehidupan kita, sesaat kita bergumul, sesaat kita ngomel-ngomel, sesaat yang kayak, oh ternyata bisa juga ya, ada jalan keluarnya juga ya. Ini dia, pola kehidupan Bapak Ibu semua adalah pola sesaat. Katakan, pola kehidupan saya ternyata hanya sesaat. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung, Tuhan mau bikin apa sih di dalam kehidupan saya? Sama seperti Tuhan Yesus katakan, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Mereka bingung, sama seperti Bapak Ibu juga mungkin pergumulan hari-hari ini banyak dan Bapak Ibu bingung. Dan lucunya, murid-muridnya ini udah bingung, mereka gak langsung nanya sama Tuhan. Apa yang mereka katakan? Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apa maksudnya? Dan bahkan dikatakan kita tidak tahu apa maksudnya. Mudah bagi kita di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, Tuhan menyatakan sesuatu dan kita bingung, kita nggak tanya sama Tuhan, kita nanya sama seperti para murid ini. Mereka mulai nanyanya satu sama lain, mereka mulai bisik-bisik, apa maksudnya ya? Ini ironis sekali, padahal mereka sudah melihat Yesus selama 3 tahun melaksanakan mujizatnya yang luar biasa. Mereka sudah melihat Lazarus bangkit, tapi waktu Tuhan Yesus menyatakan sesuatu, sesaat saja kamu gak lihat aku lagi dan sesaat saja kamu akan melihat aku, mereka masih bingung. Kita sering gak ngerti apa yang Tuhan lakukan, padahal Bapak Ibu umurnya udah 40 tahun, sama 40 tahun itu Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu. Tapi tetap saja Bapak Ibu bingung kalau ada pergumulan. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, tapi kita mulai bingung kalau ada sesuatu lagi terjadi atas kita. Saat ada yang sesuatu terjadi atas kita, pergumulan jadi atas kita, saat kita gak ngerti apa yang menjadi maksud Tuhan, saat kita gak ngerti kenapa doa kita belum dijawab ya, saat kita gak ngerti kenapa rencana saya dari A sampai Z sudah saya rancang, tapi yang jadi satu pun mungkin gak ada yang jadi, kita bingung, kita mulai ragu, kita mulai takut, kita bahkan mungkin mulai menjauh. Kita gak bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Ya, karena kita apa? Kita pengen Tuhan Yesus bekerja sesuai dengan caranya kita pengen cepat, kita pengen jelas, kita pengen sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa? Kita gampang bingung. Saya mau nanya Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu mendengar firman Tuhan? Ini pertanyaan yang berkali-kali saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu membaca firman? Berapa kali Bapak Ibu mendengar firman? Berulang kali, tapi giliran pergumulan datang, kita seolah tidak pernah mendengar atau kita nggak pernah membaca firman Tuhan. Reaksi kita terhadap pergumulan itu seperti reaksi orang yang gak kenal Tuhan. Paham Bapak Ibu? Berapa kali Bapak Ibu mungkin rencanakan A, B, C, D, E. Mau beli ini untuk anak-anak saya. Oh, masa depan anak-anak saya begini. Ternyata Tuhan tidak izinkan jadi. Kita mulai bingung. Kita mulai gak tahu. Karena apa bahayanya Bapak Ibu? Karena kita punya kecenderungan ini. Kita punya cenderung untuk memilih pergumulan kita sendiri. Kita katakan gini, iya Tuhan, saya tahu saya harus bergumul, tapi pergumulannya yang ini saja ya Tuhan. Jangan yang kayak gini, jangan yang berat-berat banget. Kalaupun mau bergumul, jangan lama-lama lah Tuhan. Kita katakan begitu. Atau mungkin Bapak Ibu sering terjebak di yang sekarang ini. Padahal tadi di awal saya katakan pola kita hanyalah pola sesaat sebenarnya. Tetapi kita seringkali terjebak di rasa yang sekarang. Kalau pergumulannya rasanya sekarang tuh kayaknya kita gak bisa hidup 20 tahun lagi. Karena apa? Kita terlalu khawatir.
kita cenderung milih-milih pergumulan, ya. Termasuk Petrus katakan begini, saya siap mati bersama engkau Tuhan. Ya, tapi saat malam itu tiba, Petrus menyangkal tiga kali. Kita suka, oke lah, bolehlah bergumul, tapi main aman lah. Mudah bagi Bapak Ibu berkata, saya siap menderita demi Kristus. Gampang ngomongnya di gereja, tapi kalau udah keluar, gampang gak ngomongnya menderita demi Kristus? Susah. Ya. Mudah saat kita katakan, wah Tuhan aku berserah. Kalau kita lagi ada duitnya, dompetnya gak tebal, Tuhan saya berserah kepadamu Tuhan. Tapi kalau dompetnya udah tipis, mikir dulu. Gimana mau berserah sama Tuhan, lapar nih bos. Ya. Mudah saat kita melihat penderitaan, pergumulan itu kalau kita yang milih. Mudah memuji Tuhan di dalam gereja, di luar gereja susah memuji Tuhan. Ya enggak? Tuhan katakan sesaat saja kamu tidak melihat aku. Nah, waktu sesaat Tuhan tampaknya pergi, saat doa enggak dijawab, penyakit kita mungkin belum sembuh, pelayanan kita mungkin belum ada hasilnya, atau bahkan orang yang kita kasihi harus sakit, harus menderita. Kita susah nih, kita enggak suka. Bapak Ibu tahu hasil kesehatan saya apa? Bapak Ibu ternyata, saya sehat, puji Tuhan, saya sehat ya. Karena kan ya Bapak Ibu tahu riwayat keluarga saya ya, papa saya cancer, mama saya stroke, wah pokoknya combo abis lah gitu kan. Dokternya tuh sampai luar biasa ya orang tua kamu gitu ya. Tetapi dia katakan begini, ya puji Tuhan sehat, gak ada prediabetes atau segala macam. Tapi dia katakan begini, tubuh saya itu sudah menunjukkan tanda-tanda stres yang berlebihan. Jadi di antara skala 1 sampai 10 stres saya itu 8,8 ya. Dia sampai tanya begini, kamu pekerjaannya apa emangnya? Itu pertanyaan yang agak menohok saya loh Bapak Ibu. Kamu pekerjaannya apa sampai stres kamu setinggi ini? Saya katakan begini, saya pelayan, saya gereja, saya pelayanan di gereja. Terus dia katakan begini, apa yang membuat kamu stres di dalam pekerjaan itu? Di situ akhirnya saya mulai tertohok. Lucu ya, kenapa saya harus memikirkan segala sesuatu yang mungkin di luar kontrol saya? Padahal justru pekerjaan pelayanan adalah ranahnya Tuhan. Seringkali kita mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita kontrol. Karena apa? Kita kecenderungannya milih-milih. Ya. Saya mungkin punya kecenderungan Tuhan kayaknya 24 sudah bikin A, B, C, D, E, kok hasilnya belum kelihatan ya? Karena apa? Kita terjebak di rasa yang sekarang ini. Akhirnya ayat ini datang waktu saya penerbangan balik ke Jakarta. Ya, saya renungkan sepanjang 1 minggu ini. Apa yang sudah dirancangkan dan apa yang terjadi, apa outputnya, apa resultnya. Bahkan suami saya juga tanya yang kayak apa yang membuat kamu stres yang sampai berlebihan seperti itu. Sampai tubuh itu mulai ada efeknya. Ya mungkin karena segala sesuatu dipikirkan. Boleh kita pikirkan, tetapi ada beberapa hal yang adalah ranahnya Tuhan Bapak Ibu. Di situ jadi selama perjalanan ke Penang ini, selama 1 minggu ini, saya pribadi diajarkan oleh Tuhan. Bagaimana sebenarnya selama ini kita seringkali suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Kita cenderung terjebak di rasa yang sekarang. Kalau kita sekarang sakit, kita langsung pikir berarti Tuhan tidak baik. Kalau sekarang rasanya lagi gelap, berarti Tuhan, kita katakan, oh berarti sudah gak ada harapan ini. Karena apa? Kita fokusnya di sekarang. Kita terlalu fokus di yang sekarang. Kita pengen semua tuh pengen jelas. Kalaupun pergumulan harusnya tuh jelas, harusnya kita pahami semuanya. Padahal hanya sesaat Tuhan katakan. Bapak Ibu yang terkasih, katakan kiri kanannya, ternyata pergumulanmu tuh hanya sebentar. Ya, Bapak Ibu terlalu fokus kepada sekarang, sebenarnya Tuhan katakan hanya sesaat. Tapi kita terlalu fokus ke yang sekarang. Sama seperti kemarin, saya terlalu fokus kepada, aduh gimana ini gak jadi berangkat. Dan saya terlalu fokus terhadap apa yang terjadi sekarang di tengah 24, jemaat banyak pergumulan, banyak tantangan,
banyak pergumulan di antara keluarga. Saya terlalu fokus kepada yang sekarang, padahal Tuhan hanya katakan hanya sesaat. Karena Tuhan katakan begini, kita baca ayat 19, 1, 2, 3. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku, ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi. Apakah duka citanya itu selamanya Bapak Ibu? Enggak. Tuhan katakan memang kamu akan menangis, memang mereka akan terpisah dari Tuhan. Itulah terjadi di Jumat Agung, mereka kebingungan semuanya. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus bangkit. Ya. Tuhan katakan dunia memang akan bersuka cita saat aku mati. Tetapi Tuhan katakan duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh bangkit. Kalau kita relatekan dengan sekarang, ini tiga yang tadi yang kita pengen punya kan di dalam kehidupan kita. Jelas, pasti, kontrol. Saya suka tuh kalau hari Selasa urusan udah selesai, Rabu tinggal enak-enak, pergi berangkat sama keluarga, hari Kamis gitu kan, kayak waktu periksa kesehatan ya, kayak disayang-sayang suami, semangat ya, kan kita pengennya gitu ya. Kita pengennya dikontrol gini kan, padahal Bapak Ibu, saya mau katakan gini, terlalu banyak yang kita tidak pahami dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan minta apa? Kita beriman. Terlalu banyak yang terjadi di dalam kehidupanmu Bapak Ibu, yang gak selalu jelas, yang gak selalu pasti, yang gak selalu ada di dalam kontrolmu, tetapi Tuhan katakan hanya sesaat saja. Menariknya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjawab ini, lihat. Yesus tahu bahwa mereka saling bertanya, tapi apa? Tuhan jelasin gak? Jadi tuh ceritanya, nanti waktu saya mati, hari Sabtu tuh, pokoknya saya lagi di dalam kerajaan maut ya, pokoknya saya benar-benar mati. Nanti hari Minggu, pokoknya saya benar-benar bangkit. Pokoknya proses saya bangkit tuh A, B, C, D, E. Dia gak jelasin. Dia nggak jelasin kebingungan yang dimiliki oleh para murid, tetapi yang Tuhan minta hanya percaya kalau duka cita mereka pasti akan diubahkan Tuhan menjadi sukacita. Sama seperti para murid, Tuhan Yesus gak jelasin step by step bagaimana caranya dia bangkit, apa yang akan dia lakukan pertama waktu dia bangkit. Tuhan gak jelaskan step by step bakal A, B, C, D, E. Tetapi Tuhan kasih kepastian kalau duka citamu itu akan berubah menjadi sukacita. Jadi Bapak Ibu, terlalu banyak hal yang mungkin kita gak pahami. Dan mungkin Tuhan gak jelaskan kehidupanmu, jadi Ibu Ira tahun 2026 tuh nanti kamu begini, tahun 2027 nanti tuh kamu begini, tahun 2028 nanti tuh kamu begini. Kamu mau tahu anak kamu nikahnya kapan? Tahun segini. Enggak, Tuhan gak jelaskan secara detail step by step kehidupan kita, tapi Tuhan mau kita beriman. Ngerti Bapak Ibu? Kalau kita tanya, aduh kayaknya anak saya sudah begini, anak saya baik, kok jadinya begini, kenapa pergumulan ini jadinya ada, Tuhan kenapa ya, kok saya izinkan ya anak saya begini, aduh coba saja hari itu saya larang. Bapak Ibu, capek Bapak Ibu kalau kayak gitu. Banyak hal di dunia ini yang gak kita ngerti, tapi yang Tuhan minta adalah kita beriman. Ya Bapak Ibu tahu, apakah Bapak Ibu tahu saya ngomelin suami saya atau enggak? Itu kan enggak, karena apa? Terlalu banyak hal yang kita enggak pahami. Kalau memang pas alur kehidupan kita itu, walaupun kita enggak ngerti, Tuhan hanya minta kita beriman. Akhirnya saya katakan, ya sudah enggak usah terlalu dipaksakan kalau memang enggak usah berangkat. Itulah cara Tuhan mendidik kita apa?
mendidik Tuhan, saya sudah berencana ABC, tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Saya tidak perlu mengerti Tuhan kehidupan saya sedang apa, tetapi saya percaya Tuhan semuanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan kasih satu perumpamaan analogi yang sangat familiar, ya, untuk perempuan melahirkan. Tadi Bapak Ibu sudah baca. Bapak Ibu tahu melahirkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya merasakan kontraksi ya. Artinya kalau misalnya ada ibu yang merencanakan, oh saya mau melahirkan anak saya waktu tanggal cantik, ya itu beda urusan ya. Tapi kalau misalnya mau lahir normal, kan kita nggak desain, kita nggak berencana pokoknya tanggal segini saya kontraksi gitu, kan tidak. Nah, ya itu yang saya alami, saya katakan sudah, pokoknya kapan kontraksi disitulah saya melahirkan, waktu itu si Ciel, ya. Di situ saya merasakan kontraksi yang, wah benar-benar itu sakit sekali, ya. Benar-benar, aduh penderitaan ini cepatlah berlalu. Tapi lewat 24 jam lebih, Ciel tuh nyangkut. Jadi akhirnya harus dioperasi. Jadi saya 2 kali sakitnya, sakit kontraksi dan sakit pasca operasi. Bapak Ibu, saya mau tanya, ibu-ibu kalau kontraksi bisa ngatur enggak? Jam seginilah saya kontraksi, enggak. Jam seginilah saya, anak saya kepalanya keluar gitu waktu lahiran normal, enggak. Kenapa Tuhan Yesus pakai analogi orang melahirkan? Karena apa? Ibu yang melahirkan normal enggak bisa memutuskan kapan anaknya lahir. Berapa lama dia kontraksi. Di titik orang melahirkan, ibu-ibu melahirkan, di titik itu dia adalah titik yang paling menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bisa atur enggak? Enggak bisa atur. Saya enggak bisa ngatur kontraksi saya berapa lama, udah 24 jam lewat. Saya enggak bisa ngatur bukaan anak saya itu sampai bukaan berapa saja. Ternyata Ciel stucknya di bukaan keempat. Kita enggak bisa atur, kita hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan begini, sama seperti ibu yang melahirkan, seperti itulah kehidupan iman kita. Dari penderitaan ini, Tuhan gak hapus penderitaannya, tetapi penderitaan sakit itu, Tuhan ubahkan menjadi sukacita saat bayinya udah keluar, saat ibu-ibu tuh udah darahnya mungkin belum sempat dibersihkan, tapi dia sudah merasakan sukacita itu. Bukan berarti penderitaan itu diangkat oleh Tuhan, tidak. Tapi justru dari penderitaan itu lahirlah sukacita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan penderitaan kita, di dalam pergumulan kita, apa tindakan kita, tindakan iman kita? Kita hanya berserah kepada Tuhan, sama seperti ibu yang melahirkan ini, merasakan sakit iya, merasakan kondisi dalam tanda kutip seperti mati, berserah kepada Tuhan, merasakan sakit, tapi kita tahu sakitnya ini hanya sesaat. Karena bayi itu udah lahir, sakitnya hilang. Itulah berbicara tentang iman. Jadi ini adalah analogi yang sangat mudah untuk kita tangkap ya Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya itu saja, kenapa Tuhan Yesus pakai, tolong next, kenapa nggak bisa nextnya? Oke, terima kasih. Jadi Tuhan Yesus kenapa pakai rasa sakit bersalin ini? Memang familiar juga sama orang Yahudi, ya. Tradisi Yahudi itu mereka punya literatur yang menunjuk masa penderitaan yang besar sebelum kedatangan Mesias. Ya, dikaitkan dengan kekacauan, penderitaan umat, penghakiman, tapi itu semua dipandang sebagai apa? Proses menuju keselamatan dan pemulihan. Jadi ini sudah biasa. Jadi oleh karena itu kenapa Tuhan Yesus pakai analogi sakit bersalin. Iya, banyak penderitaan besar. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa ya bangsa kita semakin begini? Kenapa ya bangsa-bangsa semakin begini? Ya memang karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Di tengah penderitaan akan ada penyelamatan. Di tengah adanya pergumulan akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan.
Ya Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita punya sebentar laginya kita masing-masing. Ya. Setiap kita di dalam kehidupan ini, tiba-tiba A, tiba-tiba B. Tiba-tiba bergumul, tiba-tiba udah dijawab oleh Tuhan. Tiba-tiba bergumul, tiba-tiba mungkin nambah lagi pergumulannya. Tapi apapun itu Bapak Ibu, Martin Luther pernah bilang begini. Kalau ketika pergumulanmu datang, ini saya benar-benar diberkati sekali sama perkataan pengajarannya. Dia katakan gini, ketika pergumulan datang, jangan langsung berpikir bagaimana caranya kamu bisa keluar dari situasi itu. Karena apa? Allah akan menolongmu pada waktunya. Katakan pada waktunya. Katakan Allah akan menolong saya pada waktunya. Kita disuruh tinggallah menunggu dengan sabar. Semua ini hanya sementara, ia tidak akan lama menunda. Dia dikatakan lagi kiri kanannya, ternyata pergumulanmu cuma sebentar. Katakan kepada suami, katakan kepada istrimu, ternyata pergumulan kita cuma sebentar. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita belajar beriman, bergantung, berpengharapan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sabar. Justru waktu pergumulan datang, kita nggak usah langsung berpikir gimana caranya pergumulan ini langsung selesai. Tetapi kita belajar berserah kepada Tuhan. Sama seperti sakit bersalin. Mau sakit bersalinnya 24 jam kek, 36 jam kek, itu urusannya Tuhan. Tetapi kita tahu dari sakit bersalin itu ada kelahiran seorang anak. Dari sakit bersalin itu ada sukacita yang Tuhan sediakan. Jadi Tuhan katakan, demikian juga kita baca 1, 2, 3. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Sama seperti para murid yang mereka merasakan duka cita, seakan-akan Tuhannya mereka hilang. Tuhan mereka diambil daripada mereka. Tetapi Tuhan katakan itu hanya sesaat. Kamu memang sekarang diliputi duka cita, tetapi kamu akan melihat aku lagi. Dan kamu akan bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita semakin mendekati minggu-minggu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus yang di surga, yang berkata tinggal sesaat, sebentar lagi. Dan kita juga sebenarnya sedang menantikan kedatangannya kembali kan Bapak Ibu. Tuhan katakan tinggal sesaat lagi. Bisa saja kita bertemu dengan Tuhan saat Tuhan datang menjemput kita semua. Bisa saja kita bertemu dengan Tuhan saat kita lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Mau umur kita 30 kah dipanggil Tuhan, atau 50 kah, 60 kah, 70 kah, itu semuanya hanya sesaat. Karena di dalam kehidupan kita ini, kita bukan lama terus di dalam pola itu, tetapi hanya pola sebentar. Kita bergantung kepada prosesnya Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul ya. Hari-hari ini mungkin kita sedang menangis, kita sedang meratap, atau mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang diberkati oleh Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu, polanya itu adalah pola di mana kita dididik oleh Tuhan untuk beriman kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, dosa kita seringkali ini, kalau kita bedah pembacaan ini, yang pertama kita nggak ngerti cara Tuhan. Kita tidak sepenuhnya dapat mengerti cara-cara Tuhan. Dan dosa kita adalah kita suka tidak sabar dengan sesaat ini. Kita rasa tuh kayaknya kita udah bergumul lama sekali, tetapi di mata Tuhan itu hanya sesaat. Di dalam waktunya Tuhan. Atau dosa kita menolak jalan salib, kita nggak suka kita bergumul. Atau di dalam pergumulan kita suka mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Dan dosa kita itu kita seringkali iman kita lemah. Kita suka pakai jalan kita sendiri. Dan Bapak Ibu, percayalah dunia ini bersuka cita kalau kita menderita. Tapi ini semua hanya sesaat. Saat kita bertumbuh di dalam pengenalan iman dengan Tuhan, kita tahu bahwa Kristus sendiri masuk ke dalam sesaat itu. Dia menderita sebagaimana kita menderita, bahkan jauh lebih daripada itu. Dia masuk, dia mati, tetapi sesaat saja dia bangkit dari antara orang mati. Bagaimana duka cita para murid diubah menjadi sukacita. Pola kehidupan orang Kristen adalah duka cita kita diubah menjadi sukacita. Dan itu saja kita imani. Caranya gimana kek gak ngerti kita. Tapi kita gak usah bingung karena kita tahu Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita. Ya. Dan bagaimana kita tetap bersukacita Bapak Ibu? Bagaimana kita tetap merasakan sukacita itu? Karena sukacita kita disumberkan dari kebangkitan Kristus. Kita katakan oke, pergumulan saya masih ada, tapi saya tahu Kristus sudah menang. Kristus sudah selesaikan itu semua. Itulah sumber sukacita kita Bapak Ibu. Sumber sukacita kita bukan dari 5 miliar, tidak. Tetapi sumber sukacita kita adalah dari kebangkitan Kristus. Inilah pola kerajaan Allah. Already but not yet, yang sudah berapa kali saya juga ajarkan kepada Bapak Ibu. Sudah tapi belum. Tapi kita tahu apa yang sudah, Kristus sudah bangkit. Kristus sudah menang. Dan kita pasti akan menerimanya. Pergumulan, penderitaan di tengah dunia ini tidak sebanding dengan kemenangan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan itulah yang akan menyebabkan sukacita kita tidak dapat dirampas oleh siapapun. Karena apa? Hidup kita sudah berdamai dengan Bapa. Kita dituntun oleh Tuhan. Kita diberikan akses kepada Bapa. Tadi di ayat, coba tolong para multimedia, tolong buka ayat 23. Kita baca ayat 23 ya. 1, 2, 3. Dan pada hari itu, saat Kristus sudah bangkit, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kita gak perlu khawatir lagi Bapak Ibu. Kita bisa meminta di dalam permohonan doa kita. Makanya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan kita ada, kita berserah kepada Tuhan. Pergumulan kita gak ngerti, kita tanya kepada Tuhan. Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam. Karena apa? Karena Kristus sudah bangkit. Kita sudah bisa bebas berbicara kepada Bapa. Di ayat 24, sampai sekarang, 1, 2, 3, sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sampai saat ini, memang Yesus di saat Tuhan Yesus berkata ini, dia belum mati dan dia belum bangkit. Tetapi saat dia sudah bangkit, saat ini karena dia sudah mati dan bangkit, Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerimanya. Pergumulan kita memang ada, tetapi Tuhan kembali mengajar lagi kita untuk beriman, untuk meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Bahkan di ayat 33, tolong saya dibantu di ayat 33. Kita baca 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kembali lagi ke PowerPoint. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu umul, iya. Kenapa Bapak Ibu perlu sampai 7 minggu membahas Paskah?
Kenapa sampai 7 minggu kita perlu membahas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Kenapa sampai 7 minggu kita perlu berulang kali ngomongin Paskah, ngomongin kematian, ngomongin Paskah, ngomongin kerajaan Allah? Karena apa? Sukacita kita hanya disumberkan dari kebangkitan Kristus. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Oleh karena itu kita tahu bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada kita, tetapi jasa Kristus semata. Kepada itulah kita bergantung. Karena kita tahu apa? Karena Kristus, kemenangan kita sudah pasti. Karena di ayat 33 tadi, kita di dunia ini menderita penganiayaan. Kita di dunia ini bergumul. Tetapi kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Karena Kristus sudah mengalahkan dunia. Karena Kristus sudah menang. Pergumulan kita itu hanyalah sementara. Justru di tengah pergumulan itulah akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang para pelayan maju ke depan. Jadi senggol lagi kiri kanannya, ya. Katakan, ternyata kita menderitanya hanya sementara. Ya. Hanya sementara pergumulanmu, bos, katakan. Ya. Anak-anak muda, hanya sebentar saja pergumulanmu. Ada banyak perkara yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bergantung dan berharap kepada caranya Tuhan, kepada jalannya Tuhan. Banyak hal yang kita nggak mengerti di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Tapi kita tahu semua ada dalam rancangan Tuhan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, apapun yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu hadapi, ada yang mungkin rencana Bapak Ibu yang tidak terlaksana, mungkin ada cita-cita Bapak Ibu yang tidak kesampaian. Percayalah Bapak Ibu, semua kehidupan kita dalam rancangan Tuhan. Yang Tuhan mau hanyalah kita beriman. Kita nggak perlu mengerti semuanya A, B, C, D, E dalam hidup ini. Tapi kita perlu beriman. Perlu berharap kepada Tuhan. Perlu terus meminta pertolongan Tuhan. Karena mungkin Tuhan tidak menjelaskan semuanya. Tetapi saatnya nanti kita akan mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, ternyata ini maksudnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang hari-hari ini bergumul, yang hari-hari ini mungkin merasakan kekhawatiran, merasakan keraguan, rencana-rencana yang tertunda, apapun itu Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kau hari ini untuk percaya kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita yang bergumul hari-hari ini, kita yang sedang bertanya kepada Tuhan, kita yang tidak mengerti rancangan Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang ternyata belum dijawab oleh Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan agar kita beriman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berdoa pada pagi siang hari ini, yang menyampaikan kegundahan hati mereka, ketakutan mereka. Mungkin mereka sedang bingung saat ini. Biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya mereka tidak lagi takut, tetapi terus berserah kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Karena kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik. Di dalam setiap kami, kehidupan kami digembalakan oleh Kristus. Ada pergumulan yang mungkin datang dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, suara Sang Gembala itu tidak pernah berhenti berbicara bagi kami. Yang terus memimpin kami ke dalam padang yang hijau, kepada air yang tenang. Biarlah ya Tuhan, di tengah pergumulan kami,
Kami terus bergantung dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami tidak bergantung kepada Tuhan. Ampuni kami apabila kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah ya Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna terus melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.